Bung Tony, Anda kan mengikuti tentang polemiknya Gus Naji. Nah, saya pengen tahu gitu kan ya. Pertama, sedikitlah bagaimana menanggapi tentang polemik itu. Terus yang kedua, bagaimana sih sosok Gus Naji di mata Anda? Kalau terkait dengan Gus Naji, ya beliau punya cara sendiri untuk memberikan masukan, beliau punya cara sendiri untuk memberikan kritik, dan ini harus diambil substansinya. Jangan hanya semata-mata dilihat dari potong demi sepotong ungkapannya. Ya. Kalau kemudian ada bahasa atau istilah yang digunakan itu ya tidak sesuai dengan telinga sejumlah orang, itu hanya persoalan pilihan bahasa. Ya, pilihan bahasa yang karena Gus Naji ini kan ulama, yai yang bahasa disampaikan kepada para santri. Ya, baik kepada santri ya apa adanya, gitu kan, apa adanya, yang kemudian membuat sejumlah orang merasa tidak nyaman. Gampang lah, jangan dikit-dikit hukum, jangan dikit-dikit lapor. Menurut saya bangsa terlalu mahal ya kalau semua persoalan harus lari kepada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya akan bincang-bincang dengan Bung Tony Rosid, tepatnya Dr. Tony Rosid. Beliau pengamat politik, sosial, dan kebangsaan. Tapi bagi yang sebagian netizen mungkin belum tahu bahwa beliau adalah salah satu anak muda NU, gitu, besar di lingkungan NU juga ya Bung ya? Ya, saya pernah jadi ketua IPNU. Oh, ketua IPNU. Cukup lama. Dari kampung sampai kecamatan, pernah aktif juga beberapa waktu di PBNU bersama Khalil Nafis. Oh, begitu. Jadi kalau IPNU kan? Ya, ketua, bukan ketua IPNU ya? Bukan sekedar mengurus. Mulai dari ketua ranting, ketua ancak. Kalau IPNU berarti ketemu dengan Pak Sekjen loh. Pak Sekjen itu juga alumni IPNU kan. Sekjen PBNU kan salah satu juga ini NU. Nah, juga beliau itu santrinya Mbah Mun. Sampai di Sarang ya? Saya di Sarang dari tahun 88 sampai 93. Wah, luar biasa gitu ya. Ya, dan sekarang diamanahi untuk menjadi ketua atau koordinator santri Sarang Sejabodetabek. Jadi ketuanya ya. Wah, luar biasa. Berarti kasus juga tahu ya, mengikuti tentang polemik Gus Naji ya. Itu kiai saya, itu mas saya, itu keluarga besar dari pesantren Sarang, ya pasti tahu. Oke. Bung Tony, Anda kan mengikuti tentang polemiknya Gus Naji. Nah, saya pengen tahu gitu kan ya. Pertama, sedikitlah bagaimana menanggapi tentang polemik itu. Terus yang kedua, bagaimana sih sosok Gus Naji di mata Anda? Saya harus bicara dulu tentang sosok Gus Naji. Iya. Ada sebuah cerita yang tidak banyak terungkap ke publik tentang sosok Gus Naji. Dulu Mbah Memon Zuber, kalau saya nggak salah sebut, beliau pernah ke pesantren Termas, sowan ke kiai, ke ulama, ke guru yang menjadi pengasuh pesantren Termas itu. Ketemulah dengan sosok anak muda yang cerdas, bergairah ketika berdiskusi, namanya Najib. Sampai semalaman Mbah Memon Zuber itu berdiskusi, berdialog, bahkan dalam tanda kutip berdebat dengan anak muda dari Muhammadiyah tadi, yang namanya Najib. Di benak Mbah Mun, ini anak cerdas sekali, ini anak pintar sekali. Kita tahu Mbah Mun itu orang moderat, bisa berdiskusi, bisa berdialog dengan semua orang dari berbagai golongan, dan menerima semua kebenaran dari manapun berasal, sehingga tidak pernah ada merasa canggung, merasa segan, atau merasa ada jarak ketika berdialog dengan orang yang lintas organisasi atau lintas pemahaman. Beliau suka berdiskusi sehingga mendapatkan sebuah input.
Kemudian di benak beliau cerita, dan pada saat beliau cerita itu dalam sebuah acara dan Gus Naji ikut mendengarkan. Sang putra itu, ini orang cerdas, ini pintar. Kalau nanti aku punya putra, aku akan kasih nama Naji supaya dia cerdas, dia pintar seperti orang itu. Oke. Saking tertariknya Gus Naji kepada lawan bicara dan lawan debat gitu. Ya, ini kan menunjukkan bahwa betapa beliau adalah orang yang sangat moderat dan bisa menerima pandangan dari manapun tanpa melihat latar belakang organisasi atau madhab keberagamaannya. Dan betul ketika beliau kondur pulang, Bahmun ya. Terus kemudian, Mbah Mun kondur, Mbah Mun pulang. Ternyata betul garwonya Mbah Mun, haremnya Mbah Mun hamil. Oh, oke. Sampai kemudian lahir diberikanlah nama Naji. Dan betul doa Mbah Mun, keinginan Mbah Mun, angan-angan Mbah Mun ini adalah nama Naji diberikan kepada Gus Naji itu supaya ini betul-betul akan menjadi orang yang alim sebagaimana Naji dari Muhammadiyah tadi. Oke. Dan kebetulan saja Muhammadiyah baru kebetulan. Dan benar bahwa Gus Naji itu ya dalam proses perjalanannya beliau sangat alim. Kita bisa lihat berbagai tulisannya, referensinya luar biasa. Banyak sekali ketika bicara tentang satu tema, satu hal, satu kasus itu. Ya. Beliau menggunakan sebuah referensi yang jarang kitab-kitab klasik itu dibaca oleh banyak orang. Ya. Ini yang kemudian memberikan penegasan. Maka ketika ada orang yang dalam tanda kutip cenderung menjelekan Gus Naji, Mbah selalu bilang, Naji itu alim, Naji itu ulama. Jadi kalian akan dapat berkahnya kalau kalian menghormati ulama. Berbahaya kalau kemudian kalian menjelek-jelekan ulama. Mbah Mun sendiri, dan kita tahu Mbah Mun itu orang yang sangat alim, sangat bijak, kan? Beliau sendiri mengatakan bahwa Naji itu alim. Betul. Dan itu bisa dilihat dari berbagai hal di antara tulisan dan ketika beliau juga mengajar. Apalagi kalau beliau berdebat. Kalau kamu berdebat sama Naji, hindari deh, kata Mbah Mun. Akan kalah kamu. Itu sampai Mbah Mun sendiri mengkonfirmasi soal itu. Itu satu tentang kealiman. Sorry. Gus Naji itu lulusan mana nih? Gus Naji itu lulusan Mekah. Ya di Syekh Maliki bukan? Syekh Maliki. Okay. Dan bahkan ketika Syekh Maliki banyak menulis kitab, Gus Naji itu diakui kealimannya sebagai murid tersayang dan diberikan hak untuk mentaskheh, untuk mengedit dan mengoreksi mengoreksi apa yang sudah ditulis oleh Syekh Maliki. Ini merupakan satu kebanggaan bagi santri-santri sarang seperti saya, mendapatkan seorang ulama kiai yang sangat alim dan kemudian diakui oleh Syekh Maliki, dan kita tahu siapa Syekh Maliki itu bagi orang khususnya NU di Indonesia. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal integritas. Gus Naji itu dan umumnya para ulama sarang itu betul-betul menjaga keikhlasan. Santri sarang tentang memiliki integritas. Nah, integritasnya seperti apa? Ya. Ini saya cerita, pernah ada seorang ulama kiai dari sarang, kemudian saya ada sedikit rezeki, beliau hadir, kemudian saya ya sebagai takdim dan takrim seorang santri kepada kiai, ingin membalas semua ya apa yang pernah diberikan oleh kiainya. Dan itu apapun yang akan kita balas tidak akan seimbang dengan ilmu dan keberkahan yang diberikan kepada kita. Pada saat itu saya nitip, langsung ditanya, ini untuk apa dan untuk siapa, gitu loh. Karena ingin mempertegas, jangan sampai salah sasaran, jangan sampai keliru, jangan sampai ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kenapa pertanyaan itu muncul? Ini membuktikan betapa para kiai, para ulama sarang itu menjaga betul integritasnya, sampai hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil, ya itu betul-betul ikhtiar, betul-betul hati-hati supaya semua menjadi clear, semuanya menjadi jelas.
Nah, ini untuk para ulama, para kiai sarang seperti itu. Termasuk diantaranya adalah Gus Naji. Ya. Gus Naji itu selain alim, ya, yang mentaskan sejumlah kitabnya dari Syekh Al-Maliki yang menjadi referensi dari begitu banyak ulama NU yang ada di Indonesia, terus kemudian diakui kealimannya oleh banyak ulama dunia, itu Gus Naji. Gus Naji juga memiliki integritas yang tidak kalah tingginya dengan kealiman beliau. Gus Naji itu sosok yang apa adanya. Kalau lihat A ya bilang A, dan itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Okay. Kalau lihat B akan bicara dengan B, nggak bisa orang pengaruhi untuk menggeser menjadi C. Yeah. Apa yang beliau rasakan, apa yang beliau lihat, apa yang beliau pikirkan, itulah yang diungkapkan. Yeah. Tidak pernah bisa disetir oleh orang lain, dikontaminasi orang lain, dibujuk oleh orang lain. Beliau tegak lurus. Dan sinilah kadang-kadang ada orang yang merasa tidak nyaman dengan kejujuran beliau, dengan ketegasan beliau, dengan sikap adanya apa adanya beliau. Dan beliau orang yang tidak suka menutupi apa yang seharusnya untuk diungkapkan. Dengan kecerdasannya, dengan kealimannya, bahkan juga dengan keluguannya dan kepolosannya serta kelurusannya, beliau mengatakan apa adanya. Itulah Gus Naji. Jadi soal berbagai hal, kalau beliau itu misal lihat santri yang ketulusannya itu dipertanyakan, beliau langsung ngomong, gitu loh, kamu nggak tulus, mestinya bekerja, berjuang, ikhlas, tidak segan-segan untuk menegur, bahkan kepada adik-adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri, ya, beliau tetap ngomong apa adanya. Beliau orang yang tidak mau untuk menahan sesuatu yang seharusnya dilontarkan. Ya, kalau kemudian beliau memberikan nasihat, memberikan masukan kepada pemerintah misalnya, atau kepada tokoh misalnya, itu betul-betul dilatar belakangi oleh sebuah niat yang baik, sebuah niat yang lurus, sebagai sebuah ketulusan, karena nanti di akhirat akan dipertanya oleh Allah. Kenapa ada orang berbuat salah kamu nggak ingatkan? Kenapa orang berbuat keliru kamu nggak kasih nasihat? Kenapa kamu diam saja untuk menyembunyikan sesuatu yang seharusnya kamu mampu untuk mengingatkan kepada mereka? Soal orang itu kemudian berubah atau tidak bukan wilayahmu. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran kepada Nabi kan, wa ma anta illa nadhirun mubin, gitu kan? Ya, tugasmu adalah mengingatkan. Soal orang itu kemudian menyadari, mau mendengarkan, dan kemudian melaksanakan apa yang dinasihatkan dan dikasih masukan, ya alhamdulillah. Nggak mau, tanggung jawab sudah hilang. Saya pikir Gus Naji tipologi orang yang seperti itu, melepaskan apa yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Soal kemudian cara bahasa, ya setiap orang itu punya cara dan bahasa masing-masing, ya. Tapi harus kita memahami bahwa motivasinya, semangatnya, spiritnya itu adalah demi untuk perbaikan-perbaikan, terutama kalau itu menyangkut urusan sosial, menyangkut urusan umat, atau menyangkut urusan bangsa. Jangan kemudian mudah disalahpahami Gus Naji dengan bahasa lugasnya itu, karena itulah memang beliau. Kalau memang ada bahasa yang barangkali terlampau dianggap dalam tanda kutip terlampau keras, terlampau nyelekit, ya itu mudah kok, tinggal persuasi, tinggal komunikasi, gitu kan, sehingga kemudian ada titik bahasa yang bisa saling untuk dipahami satu dengan yang lain. Sampai kemudian karena kesalahpahaman itu orang menuduh Gus Naji itu anti Pancasila, Gus Naji itu anti NKRI. Menurut saya itu bluffing lah, itu terlalu jauh lah. Orang yang betul-betul tidak melihat secara utuh narasi-narasi Gus Naji, dia hanya melihat sepotong-potong, kemudian mengartikan satu istilah yang melampaui batas dari keseluruhan Gus Naji yang sesungguhnya. Ini sedikit menyinggung kemarin tentang kontroversi vaksin, itu bagaimana menurut Anda itu? Ya, kita kan tahu soal vaksin ini kontroversi. Ya, ada pro, ada kontra, gitu kan. Banyak yang
pro, banyak yang kontra, isunya macam-macam gitu kan. Ya kalau kemudian ada yang pro, kemudian ada yang kontra, ya itu hal yang biasa lah gitu. Dalam sebuah dinamika pada akhirnya akan teruji dalam sebuah perjalanan setelah data-data itu dimunculkan. Tetapi dalam proses seperti itu tidak boleh ada orang yang kemudian merasa paling benar sendiri, ya, tetapi harus saya teringat apa yang dikatakan oleh Imam Hanafi itu, pendapatku benar tetapi berpeluang salah, pendapatmu salah tetapi punya potensi benar, sehingga satu dengan yang lain saling bisa menghargai. Lagi-lagi kalau terkait dengan Gus Najib, ya beliau punya cara sendiri untuk memberikan masukan, beliau punya cara sendiri untuk memberikan kritik, dan ini harus diambil substansinya. Jangan hanya semata-mata dilihat dari potong demi sepotong ungkapannya. Ya. Kalau kemudian ada bahasa atau istilah yang digunakan itu ya tidak sesuai dengan telinga sejumlah orang, itu hanya persoalan pilihan bahasa. Ya, pilihan bahasa yang karena Gus Najib ini kan ulama, yai yang bahasa disampaikan kepada para santri. Ya, baik pada santri ya apa adanya gitu kan, apa adanya, yang kemudian membuat sejumlah orang merasa tidak nyaman. Gampang lah, jangan dikit-dikit hukum, jangan dikit-dikit lapor. Menurut saya bangsa terlalu mahal ya kalau semua persoalan harus lari kepada hukum, sementara bisa ada media untuk berkomunikasi, ada media untuk saling silaturahim, ada media dan ruang untuk berinteraksi lah. Saya sama Bang Yusuf misalnya, kemudian Bang Yusuf ada salah kata dengan saya, apakah kemudian saya laporkan? Begitu juga sebaliknya, saya salah kata dengan Bang Yusuf, apakah sebaliknya? Padahal kita bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Kenapa tidak diselesaikan secara persuasi, ketemu, ngobrol, silaturahim, kemudian minum air zam-zam sambil makan kurma, kan enak daripada kemudian dibuka di ruang publik. Menurut saya ya nggak pas, apalagi dalam konteks ini sesama orang NU, sesama punya basis pesantren gitu loh. Satu hal, jangan sampai ini warning ya, jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja mengkapitalisasi ya sebuah laporan demi kepentingan tertentu. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi semua kalau diselesaikan dengan hati yang bersih, hati yang tulus, dengan cara-cara persuasif, saya pikir di situ ada ruang yang nyaman bagi semua pihak. Tapi kalau kemudian seandainya ada pihak-pihak yang menginginkan untuk mengkapitalisasi demi kepentingan tertentu, menurut saya janganlah. Ini ulama loh, malatin loh gitu loh. Jadi kalau ada ulama, kalau istilahnya dalam rangka untuk betul-betul punya cara bersilaturahmi dengan cara itu sih nggak masalah. Tapi kalau kemudian ada permainan, ada motif ya untuk kepentingan pribadi, ini berbahaya. Karena ucapannya ulama itu, orang Jawa mengatakan malati, bisa membuat orang kualat. Nah, ini yang kami pahami sebagai para santri ya. Para santri betul-betul sama wa ta'atan, hati-hati betul, jangan sampai menyakiti hati orang tua, jangan sampai menyakiti hati ulama, hati guru, karena itu bisa setidaknya minimal mengurangi keberkahan dalam hidup kita. Terakhir kontak dengan Gus Najib setelah polemik vaksin kontroversial itu kapan? 2 hari setelah polemik itu kayaknya saya coba jabri kepada beliau. Saya nggak lihat lagi apakah beliau baca atau tidak, karena pada saat itu beliau nampaknya sangat sibuk sekali. Saya belum melihat lagi apakah, karena saya itu punya grup WhatsApp itu ada ratusan. Jadi kadang-kadang kalau kelewat tapi saya pernah sampai jabri beliau untuk menanyakan perihal polemik yang terjadi pada saat itu. Tetapi untuk interaksi melalui telepon belum. Tapi dengan orang komunitas santri itu itu menjadi rame sekali di reaksi santri ya siapapun perlu kita pahami bahwa fanatisme santri kepada kiai
khususnya sarang itu luar biasa. Kenapa? Hubungan emosionalnya yang begitu luar biasa karena santri itu merasa dibesarkan oleh kiai melalui ketulusan berbagi ilmunya. Jadi bertahun-tahun nyantri, kemudian sekolah, ngaji bebas, dapat tempat tinggal, gitu kan? Nggak ada membayar kiainya, coba. Kalau kemudian bayar listrik wajar yang dipakai sendiri, gitu kan? Bayar kamar enggak, kan bayarnya cuma listrik untuk listrik, kemudian bayarnya untuk ya paling untuk listrik aja kan, itu yang dibayar, gitu. Nggak ada pembayaran yang lain, gitu kan? Dan itu dipakai sendiri, alias semuanya gratis. Kalau sudah gratis begini dan bertahun-tahun mendapatkan ilmu dan banyak yang kemudian menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi orang yang dimuliakan di masyarakatnya, menjadi guru, nah inilah yang kemudian membangun ikatan emosional dan ikatan ruhiyah yang luar biasa antara santri dengan kiai, termasuk saya yang memang santri sarang punya hubungan emosional yang luar biasa. Jadi ketika ada kiai sakit ya kita ikut sakit, kalau ada kiai tersinggung kita ikut tersinggung, gitu. Jadi bagaimana harapan terhadap Polemik ini udahlah selesai saja lah. Saya pikir kemarin saya lihat sudah ada komunikasi dari berbagai pihak di sarang, sejumlah orang kemudian bersilaturahim, sowan kepada beliau, kemudian nampaknya berdialog yang mencari jalan keluar, mencari solusi, mencari langkah-langkah yang lebih bisa diterima oleh semua pihak ke depan, dan nampaknya udah selesai. Saya pikir, saya anggap juga selesai, nggak perlu lah yang kemudian dirame-ramekan di yang seperti itu. Dan Gus Naji orang yang sangat bisa menerima masukan dan bisa berdialog dengan semua pihak. Ya, mudah-mudahan ini bisa win-win solution ya, Dokter Roni. Bagaimanapun persoalan ini kelar dan tidak menjadi sebuah polemik baru ya. Adalah jangan sampai dikapitalisasi oleh kepentingan tertentu. Pihak manapun itu akan kualat. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Dr. Tony Rashid. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah perspektif baru bagaimana melihat seorang sosok Gus Naji. Dan tentunya mari persoalan ini selesaikan dengan persoalan yang lebih arif dan bijaksana. Baik, dan tentunya juga bijak bersosmed, Bung ya. Bijak bersosmed. Kendalikan jari kita, jangan sampai jari kita lebih cepat dari otak kita. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.